Untuk kelompok satu yang sudah tadi mempresentasikan bagaimana menghadapi suami yang kita akan menanggapi dari kelompok satu kan, suami yang suka marah, pemabuk, dan memberikan uang sedikit, kurang memperhatikan anak-anak, dan jarang ke gereja. Kayaknya ini laki-laki ini sempurna kali kekurangannya. Ya, sudahlah pemabuk, ngasih uang dikit, kurang memperhatikan, suka marah, nggak ke gereja. Jadi saya pikir memang kelompok satu yang sudah bisa mengatasi atau mempunyai solusi untuk menghadapi suami yang seperti ini memang luar biasa. Salut. Tinggal lagi berarti kita sebagai ibu yang lain ini mungkin nggak pun di forum ini bisa berdiskusi secara pribadi juga ya. Seperti apa sih membuat bisa menaklukkan suami yang seperti ini? Saya pikir ini memang suami yang luar biasa sempurnanya kekurangannya ini. Untuk pemabuk mungkin kalau saya lihat mungkin laki-laki yang pemabuk. Beda ya pemabuk dengan peminum. Karena ada yang tukang minum nggak mabuk-mabuk. Ada yang peminum segelas pun mabuk dia, berat sampai ke rumah. Untuk yang kita nggak usah bilang kayak pemabuk lah, mungkin kadang-kadang dikasih kita ini kalau ke warung itu ya buat mabuk, sebenarnya tidak. Ada juga kadang mereka itu bapak-bapak ini ke warung itu mungkin hanya bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi kadang-kadang kalau kita pun terlalu membebaskan mereka untuk waktunya ke warung, mereka bablas, lupa pulang ke rumah. Datang ke rumah itu hanya tinggal makan, tidur. Sementara kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Yang mereka itu perlu perhatian kita. Bukan hanya anak-anak kita, istri pun perlu perhatikan suami. Iya kan? Jadi kalau mungkin bapak-bapak kita ini, suami-suami kita ini bolehlah pergi ke warung, tapi pada saat pergi itu ya kita ingatkan, tolong dibagi juga waktunya buat kita. Jangan nanti sehari karena dia perginya mulai ini sampai malam pulang kita diam. Besok dia akan lakukan lagi, kita diam. 3 kali diam, 1 bulan diam, 1 tahun diam. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Bahkan kalau tidak sampai malam pulang, rasanya dia belum hidup. Nah, jadi kalau kayak dari kami, iya, jadi perlu ada batasan waktu. Kita ingatkan dia untuk membagi waktunya dengan keluarga juga. Silahkan dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, untuk yang suami memberikan uang sedikit, kita juga jangan berpikiran negatif kenapa dia memberikan sedikit. Kalau memang sedikit yang dia kasih dan dia dapatkan pun sedikit, masa kita minta banyak? Janganlah kita suruh dia merampok. Jangan kita. Ya, tapi kan kita tahu juga berapa penghasilannya. Berapa penghasilannya. Nah, kalau memang kita diberikan sedikit, mungkin ada faktor. Kenapa kita diberikan sedikit? Mungkin kita bablas juga. Dikasih 1.000, habis 1.000. Kita nggak ingat besok itu ada lagi keperluan yang lain. Jadi sepenuhnya bukan kesalahan suami juga memperlakukan kita seperti itu. Tapi ada cara-cara juga. Suami itu mungkin kalau memang ada lebihnya, seandainya itu memang dia simpan untuk kebutuhan yang positif, kenapa tidak? Kadang-kadang kita perempuan pun nggak bisa menahan selera. Melihat orang pakai bonnya, kita pun pengen juga. Ya, jadi untuk yang jarang ke gereja, saya gimana ya jarang ke gereja ini? Faktor apa yang membuat jarang ke gereja? Kira-kira apa ya? Mungkin ya karena mabuk tadi, jadi jarang mabuk, terlambat bangun dan istri pun daripada aku ribut-ribut saja, ngapain, udah pergi aja aku ke gereja.
Ada baiknya, ya udah, dia tidak gereja, nggak usah juga gereja. Tapi pada saat kita yang ada saatnya juga kita akan bicara baik-baik, mari kita sampaikan. Kenapa sih kita sudah punya anak? Apa yang harus kita wariskan sama anak-anak? Kalau kita sendiri pun ke gereja enggan melangkah. Jadi kalau kayak saya pribadi, saya nggak mau. Saya antar kamu ke gereja, nggak usah, saya bisa jalan. Dia nggak gereja, saya nggak gereja, kecuali ada kepentingan yang lain yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Begitu, saya nggak mau. Gereja saya antar, enggak, saya punya kaki. Banyak juga angkot, kan gitu. Kadang-kadang kita ini pun, daripada aku ribut-ribut, atau kita merasa kasihan. Dia kan udah pulangnya tadi malam. Capek lah dia yang mabuk itu. Kita kasih pengertian pula lah dia mabuk. Jadi itulah membuat dia pun nggak apa-apalah. Istriku pun nggak apa-apa, enjoy aja kok dia. Besok akan diulangi. Ya bangunkan aja. Silahkan mabuk, silahkan kau pulang pagi. Tapi tugasmu ke gereja, laksanakan. Kita punya anak yang harus kita tanggung jawabi. Apa yang kita pertanggungjawabkan sama Tuhan? Kita dititipkan anak. Banyak orang begitu kok merindukan anak. Kok kita sudah dikasih nggak bisa kita tanggung jawabi. Kalau saya seperti itu. Saya memang galak. Terus terang saya antar gereja saya capek sekali. Sama, saya juga capek. Saya juga capek. Jadi udah sama-sama nggak usah gereja. Sehingga ya dia pun udah daripada begini. Tapi selalu saya arahkan ke anak. Anak ini akan meniru apa yang kita lakukan. Ya mungkin sekarang seperti itu. Dan ke keluarganya nanti pun itu juga yang akan dia lakukan. Jadi untuk kelompok 1 sudah bagus. Cuman mungkin kita harus sabar. Kita juga harus tahu sabarnya seperti apa kita sabar. Kita ikut-ikutkan dia dengan sabar kita. Bukan membuat dia semakin baik. Ya kan? Kalau menurut saya. Bangun dia karena mabuk. Terus nggak bisa bangun. Nggak bisa ke gereja. Itu bukan jadi suatu pengampunan dari kita. Udahlah dia udah pulangnya pagi. Capek badannya. Udah nggak usah nggak apa-apa ke gereja. Minggu depan dia akan melakukan lagi. Jadi Allah bisa karena biasa. Apalagi Bu Ketua yang mau aku sampaikan? Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Iya, terima kasih dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk Inang Boru Nenggolan. Silahkan dari kelompok 2 ada lagi Nang. Oh sepertinya Inang Paniroy kita ada yang mau dikatakan. Coba Inang. Ketua. Oh Inang ketua. Enggak, tadi udah kan semua dan langsung aja mangkat suara saya kecil kami sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 kompak ya, berdiri semua ya. Ima kelompok 2 nanti. Ima. Foto harus hari. Iya, foto sambil dipoto lagi. Iya. Isa ko nang natet lah. Nda bukod. Iya. Apa nang contoh nang mat paling mana ke? Iya. Iya, inilah kami kelompok 2 mau mempresentasikan masalah tentang mertua sama anak ini ya. Sebenarnya ini ilustrasi ya Mang ya. Yang ada di sini sama kali dengan sinetron. Karena di sini kita sudah lihat kita udah mengasihi mertua tapi ngadu-ngadu yang enggak lagi ke anaknya kan. Jadi pada dasarnya apapun ceritanya dalam kehidupan berkeluarga kita itu baik di keluarga kecil kita maupun mertua, kasih itu akan mengalahkan segala-galanya. Nah, ketika kita juga mengasihi mertua, tapi masih ada juga laporan dari si mertua untuk si suami sehingga terjadi pertengkaran di antara kita. Kita mungkin sebagai ina yang bijak, apalagi kita ini di Ina Glory yang sudah memakan sedikit banyaknya selama 1 tahun ini masalah firman Tuhan melalui PHD kita, kita akan perlu
dalam dari hati ke hati. Itulah memang kunci yang paling di dalam berumah tangga, kunci yang paling ampuh untuk saling terbuka itu. Kenapa suatu penyakit itu kalau memang kita tidak menyembuhkan, ada kalanya penyakit enggak harus berobat ke medis, ke dokter yang di rumah sakit, tapi ke psikiater atau psikolog. Kenapa? Karena di sana semua terbuka. Nah, hal seperti ini mungkin yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita berumah tangga, khususnya Namarsi Matua itu. Kita harus saling terbuka, apalagi tuh Hita Dison yang sudah parumain. Jangan kita anggap parumain itu musuh atau saingan. Jadi parumain itu adalah pengganti kalian, pengganti kita, contohnya pengganti kita untuk adik-adiknya, untuk anak kita. Jadi itu memang salahnya piga-piga halim kan ada itu khotbah selalu bilang bolo naik manuru anak naik mangoli lulima parumain asam alok, ya itu memang. Jadi dalam kehidupan ini apa yang kita bicara, yang kita keluarkan itu yaitu khotbah, dan akan itu yang akan terjadi. Jadi di dalam dua kita masing-masing, mungkin kalau kita betul-betul mangari-mangi, apa yang kita minta itu selalu dikasih Tuhan. Kita minta berkat, ya pasti ada, nakpes ada tolori, pasti ada berkat dikasih Tuhan ke kita. Jadi kita cobalah untuk saling bersyukur dan mangari-mangi songot dia nahuban. Apapun ceritanya, hidup ini rumusannya hanya simpel aja, menabur dan menuai. Bolona dinggat taban, apapun ceritanya akan kita dapat itu, cepat atau lambat akan kita dapat. Jadi songoni donang Namarsi Matua, sekalipun kita di paburuk-buruk atau di parwarwa, kalau memang kita dengan tulus melaksanakan kasih itu, di akhir-akhirnya juga akan manis. Saya yakin akan itu. Pengalaman pribadi songon Namarsi Matua, kebetulan aku pribadi aku tada si matuaku. Iba nama sahai kawin pas mertua dua-dua sudah tidak ada. Ale pengalaman nahu bereng sian omaku sadiri. Mertuanya nggak begitu